Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari yang indah dan diberkati ini, kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur yang terbaik, yang terindah, dan yang termulia bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita bangkit berdiri dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang Allah yang dipuji, Allah yang layak disembah. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan, lindungku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Jesus, Bapak, hanya Dialah Allah yang memberikan pengharapan Bapak. Sama-sama kita serukan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Jesus, kemenangan terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tidak habisnya bagi kami. Pada hentinya kami mau mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kami mau mengundang hadirat-Mu turun di rumah
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Oh, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Kirabata syukur kurabaya siki kirabaya sandi. Pribadi lepas pribadi, gereja Tuhan penuh dengan lawatan Tuhan. Bahkan seluruh bangsa ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Pak Makruf Amin Tuhan, Indonesia akan semakin maju, Indonesia semakin hebat, Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin kuat, sebab Engkau yang menyertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, seluruh pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepada RT, RW Tuhan, semua memerintah bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan. Seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga akan memimpin bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Seluruh tenaga medis yang ada Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19, mereka akan terlindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bahwa seluruh masyarakat Indonesia, mereka akan menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan, sehingga Indonesia semakin keluar dari pandemi COVID-19. Kami juga percaya Tuhan bahwa Indonesia akan semakin maju, perekonomian Indonesia semakin maju, mulai dari sektor ekonomi, sektor industri, sektor pertanian Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, semuanya akan mengalami kemajuan sehingga Indonesia, rakyat Indonesia akan mengalami kemakmuran. Terima kasih Bapak, terima kasih di bawah TNI Polri Indonesia akan aman, damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada atau scan QR yang ada. Kita akan deklarasikan persembahan kita dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis, semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyambamu.
Shalom jemaat terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Roma 8 ayat 28 mencatat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saya, bagi saudara, katakan amin. Yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai rencananya, haleluya, amin. Berikan aplaus, berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan buat beberapa yang sudah disembuhkan dari COVID-19 dan beberapa sedang adalah masa pemulihan. Dia Tuhan yang sungguh amat baik. Judul khotbah saya hari ini adalah jangan sia-siakan hidupmu. Saya ulangi, jangan sia-siakan hidupmu. Bilang sama sebelah kanan kirimu, jangan sia-siakan hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin dalam persekutuan doa fajar di jam 5 pagi, saya share begini kepada semua yang join doa pagi hari itu. Bahwa di hari-hari ini, dicatat dalam Lukas 21 ayat 26. Banyak orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ini terjadi kenapa? Karena berhubung dengan segala apa atau segala hal yang menimpa bumi sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Roma pasal 12 berkata bukan hanya langit, bumi goncang, semuanya digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin bahwa sebentar lagi pandemi COVID-19 ini mereda. Beberapa tempat di belahan bumi ini sudah, tetapi Indonesia kasusnya masih tinggi. Tapi yakinlah, ini harapan kita, ini doa kita, bahwa sebentar lagi Indonesia juga akan bebas dari COVID-19. Katakan amin. Tapi apakah tidak ada penyakit sejenis lainnya yang akan muncul kemudian? Enggak ada jaminan. Ya, kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi karena memang sudah dicatat di Alkitab bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan mengalami masa-masa yang sukar dan sulit. Semuanya akan digoncangkan. Ya, dan itu menakutkan buat banyak orang, ya, dan banyak orang mati karena kecemasan. Nah, saya ajak saudara baca dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-8 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Dan pada akhir kerajaan mereka apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, dan saya mau beritahu saudara bahwa kefasikan ini saudara semakin memuncak. Kejahatan ini sudah semakin memuncak. Ini berarti sebuah tanda nih, apa yang bakal terjadi saudara. Maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Siapa dia? Inilah antikris. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan, nah ini perhatikan, ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Berarti saudara, apa yang kita alami saat ini, ya kita lihat di mana-mana ada kebinasaan yang mengerikan. Akan ada lagi gelombang berikutnya dari kebinasaan yang mengerikan. Kalau baru roh antikris saja, baru roh jahat saja, baru pekerjaan kuasa kegelapan ya, sudah begini mengerikan. Bayangkan kalau kedatangan si antikris. Apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya. Tapi juga saudara di sini dikatakan umat orang kudus. Saudara, karena ini sudah dinubuatkan, maka itu akan terjadi. Kengerian-kengerian berikutnya akan terus datang dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini saya mau ajak saudara, mari kita bertanya,
untuk apa sih hidup ini? Apakah hidup hanya untuk mengalami kebinasaan-kebinasaan yang mengerikan, mengalami berbagai bencana, mengalami berbagai macam malapetaka, kesialan, kesukaran, kesakitan, penderitaan, seperti itu? Apakah untuk itu hidup ini? Kemarin dalam pertemuan pemuritan dengan Gembala Rasuli, salah satu teman saya pendeta di Jakarta, dia minta didoakan karena saat ini dia merasa takut, dia merasa terintimidasi. Oleh karena dalam sehari saja ada 20-an orang di sekitar rumahnya yang meninggal. Bayangkan, ngeri gak Bapak Ibu? Menakutkan bukan? Di Sabtu kemarin juga Ibu Oka cerita bahwa di ruangnya, ya khusus di bagiannya, itu ada 10 orang. 7 orangnya kena COVID. Ya, dianya tidak terpapar ya. Nah ini tentu menakutkan, 7 orang di sekitarnya terpapar, hanya 3 yang tidak. Kalau di kantornya ada kurang lebih 100 orang, 75-nya terpapar COVID-19. Ya, inilah realitas yang kita alami ya. Nah, puji Tuhan kita masih sehat. Haleluya. Ya. Nah, tapi pertanyaan penting yang harus kita ajukan saat ini adalah, kalau saya dan saudara saat ini hidup dan sehat, untuk apa? Kita mesti menemukan alasan di balik kehidupan ini. Kalau tidak, hidup kita apa? Sia-sia. Kita harus mengerti untuk apa kita hidup. Mengapa saya ada di dunia ini? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita sudah ditebus oleh Yesus dari cara hidup kita yang sia-sia. Tapi mirisnya, masih banyak orang hari ini menjalani cara hidup yang sia-sia. Cara hidup sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Amin. Yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya ajak saudara, mari kita memeriksa hidup kita hari ini. Apakah kita sedang menjalani hidup yang sia-sia? Firman Tuhan berkata kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Tetapi sayangnya, menyedihkan sekali bahwa masih banyak orang yang sudah ditebus. Para pemercaya Kristus, murid Kristus, yang saudara menjalani cara hidup yang sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia? Catat ya. Yang pertama, kehidupan yang sia-sia adalah hidup dalam dosa. Itu hidup yang sia-sia. Kita udah ditebus daripada cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu adalah cara hidup berdosa. Sudah ditebus. Tapi sayangnya, mirisnya, menyedihkannya adalah hari ini masih banyak yang menyebut dirinya anak Tuhan. Bukan menjalani gaya hidup Tuhan, tapi gaya hidup hantu. Mari kita periksa hidup kita. Kalau kita menjalani cara hidup hantu sementara kita panggil dia Tuhan, sementara kita bilang I love you Lord, aku cinta padamu Tuhan, tapi kita menjalani sikap perilaku kebiasaan hantu, saya beritahu inilah hidup yang sia-sia. Mari kita periksa hidup kita. Rick Warren berkata kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Ya betul, ada motif-motif di balik apa yang kita lakukan. Banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ini hidup yang sia-sia. Kalau digerakkan oleh kebencian dan kemarahan, kepahitan, kekecewaan, ketersinggungan, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar bersungut-sungut. Ini hidup yang sia-sia.
Bukannya melepaskan penderitaan melalui pengampunan. Saudara, orang yang saudara menyimpan kemarahan, kebencian, ketersinggungan, kekecewaan, saya beritahu hidupnya menderita. Dan menurut saya ini kebodohan. Ya, ini sebuah penderitaan. Penderitaan yang menjadi pilihan sendiri. Rick Warren berkata, mereka malah mengulanginya berkali-kali dalam pikiran mereka. Kebencian selalu lebih melukai Anda ketimbang orang yang Anda benci. Jadi ini yang saya bilang kebodohan. Kita membenci seseorang, ya, orang itu lagi happy, berbahagia, kita menderita. Ya. Sementara orang yang menyakiti hati Anda mungkin telah melupakan perbuatannya tersebut dan melanjutkan hidup, Anda terus dipenuhi penderitaan Anda. Dengan mengabadikan masa lalu, Anda hanya melukai diri dengan kepahitan Anda. Alkitab berkata, hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Nah, ini hidup yang sia-sia. Ini saya kutip dari pernyataan Rick Warren. Jadi pastikan jangan sia-siakan hidup Anda. Anda sudah ditebus dengan harga yang mahal, darah Yesus yang tak bernoda, yang tak bercacat itu. Jalani hidup yang berarti, bukan yang sia-sia. Ciri hidup yang sia-sia yang berikut, yang kedua, adalah kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Itu adalah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang hanya untukku, bagiku, mikirin diri sendiri. Aku juga lagi perlu, aku juga lagi butuh. Aku gak bisa lagi beri kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Aku juga punya banyak masalah, aku gak bisa beri perhatian buat orang lain, nolong masalah orang lain. Aku juga punya banyak masalah. Nah, ini ciri orang yang hidupnya sia-sia, yaitu hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya memikirkan kesenangannya sendiri, hanya memikirkan kebaikannya sendiri. I don't care others, saya gak peduli dengan orang lain. Ini hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang berarti, saudara, adalah ketika saudara peduli bagi orang lain, saudara memberi pada orang lain, saudara mengasihi orang lain. Dan mengasihi orang lain itu berarti gak ada kebencian, gak ada kemarahan, gak ada kekecewaan, saudaraku ya. Amin. Haleluya. Saya mau bacakan kutipan dari Mother Teresa. Sebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Saya ulangi, sebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Wah, keren ya. Jangan biarkan ada yang datang kepadamu dan pergi tanpa merasa lebih bahagia. Wih, mantap. Jadi saudara, Mother Teresa bilang begini nih, kemanapun kita pergi, kita mesti berbagi cinta, berbagi kasih, kemanapun kita pergi. Jangan biarkan orang yang menjumpai Anda atau orang yang Anda jumpai itu meninggalkan Anda tanpa merasa berbahagia, tanpa merasa aku diberkati ya, ketemu orang ini, wih aku bahagia ya, ketemu orang ini, wah aku diberkati ya. Ya, itulah love. Itu berarti orang sudah merasakan kasih dari hidup kita. Tapi sebaliknya ketika orang itu berjumpa dengan kita dan meninggalkan kita, dia ngomel-ngomel, kurang ngajar tuh orang, penipu, ya pembohong, kurang ngajar tuh, sombong banget tuh orang ya, kasar banget tuh orang ya, kurang ngajar tuh orang ya. Nah, ini berarti yang kita bagikan bukan love, tapi hate, kebencian yang kita sebar. Ya. Jadi mari, ini yang menjadi gaya hidup kita. Care and give. Bilang mas sebelahmu, peduli, ya, memberi, care and give. Care and give. Care and give setiap hari. Pikirkan seseorang di mana saudara bisa berbagi. Pikirkan seseorang di mana Anda bisa say hello, call dia, mendoakan dia. Pikirkan seseorang di mana Anda bisa kirim message, text message saudara, ya, atau voice message saudara, yang menguatkan, yang membangun, yang menghibur, ya. Naikkan doa syafaat buat seseorang, ya. Berikan juga harta yang ada padamu,
Ya, keuangan bagikan juga, makanan bagikan juga, pakaian bagikan juga. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita nggak juga sekedar hanya berdoa, itu doa udah bagus. Tapi mari kita juga berbagi lebih lagi dengan mereka. Saya yakin setiap kita punya sesuatu untuk diberi, dibagikan. So care and give gaya hidupku. Katakan care and give gaya hidupku. Doa saya jemaat setiap saudara adalah orang-orang yang murah hati. Haleluya. Yang ketiga, kehidupan yang sia-sia adalah saudara kehidupan yang tidak melakukan kehendaknya dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Ya, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara ingat dari tahun 2019 akhir saya terus khotbah, saya terus katakan ayat ini saudaraku. Ayat ini menjadi pesan yang kuat bagi kita di hari-hari ini. Saudara mesti terus renungkan ayat ini. Apakah aku sudah melakukan kehendak-Nya? Apakah aku menyelesaikan tugasnya? Atau aku hanya hidup buat kepentinganku sendiri, bisnisku sendiri, pekerjaanku sendiri. Dan I don't care, aku gak peduli dengan soal pekerjaan Tuhan. Saudara, berbagai masalah iblis gunakan untuk apa? Sebagai alat dia untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Supaya kita sibuk dengan diri kita sendiri dan melupakan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab ilahi. Saya mau baca kutipan dari Rick Warren. Dikatakan begini, tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Betul? Karena kita diciptakan di dalam Allah untuk tujuan Allah. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Jadi kalau hidup kita tidak selaras dengan maksud Tuhan, dengan tujuan Tuhan, yaitu mengerjakan kehendak-Nya dan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka hidup kita tidak berarti, hidup kita tidak bermakna, no meaning. Tanpa makna kehidupan, ya, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan Anda. Nah, perhatikan pernyataan Rick Warren berikut ini. Tolong dicatat. Tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Banyak orang takut mati, menghindari kematian yang normal, wajar, saudaraku. Tapi sayangnya, saudaraku, banyak orang menjalani hidup yang tanpa tujuan. Nah, inilah hidup yang tidak punya makna, hidup yang tidak berarti. Yaitu ketika saudara kita tidak melakukan kehendak-Nya dan tidak mengerjakan tugasnya atau panggilannya dalam hidup kita. Paulus memilih hidup yang berarti, yaitu hidup dalam tujuan ilahi. Tercatat dalam Filipi 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kepilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, Paulus masih mau tinggal di dunia karena ada alasan, ada tujuan untuk kamu. Yaitu untuk apa, saudaraku yang kekasih? Umat Tuhan, jemaat Tuhan, murid-murid Kristus. Dia tahu masih ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Ya, untuk melihat jemaat Tuhan, murid Kristus, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saudara, Paulus tidak sekedar mau hidup. Dia hidup untuk tujuan ilahi. Dia hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Dia hidup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dia bilang. Kalau aku hidup, ini tujuan hidupku, yaitu bekerja memberi buah. Jemaat, kalau sudah masih ingat, di 2019, saya banyak bicara mengenai berbuah, hidup yang berbuah, hidup yang berbuah. Ya, Tuhan ingatkan lagi hari ini, itulah hidup yang berarti, hidup yang berbuah.
Buah apa yang harus kita hasilkan? Hasilkan buah pertobatan. Jangan udah 2-3 tahun bertobat, hidupmu masih sama terus, ya, masih pornografi terus, masih main perempuan terus, masih judi terus, masih mabuk-mabukan terus, masih pukul istri terus, masih bohong terus, masih nipu sana nipu sini terus, moralmu rusak, nggak karu-karuan, ya jangan ngaku Kristen, nggak ada buah pertobatan. Karena Kristen sejati dilihat yang pertama dari buah pertobatan. Hasilkan buah pekerjaan baik. Apa yang Anda kerjakan harus berhasil. Orang lain mendapatkan manfaat. Ya, produktif. Orang lain menikmati hasil dari pekerjaan Anda. Bukan malah merugikan, bukan malah meruntuhkan, tapi menguntungkan. Dan yang ketiga, ini penting sekali. Buah jiwa-jiwa. Hasilkan melalui penginjilan. Apapun yang kita lakukan. Saya sebut proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Penginjilan, pemuritan itu jadi gaya hidup kita. Itulah buah jiwa-jiwa. Ya, kita menangkan jiwa, kita muridkan jiwa-jiwa. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka memberitakan Injil, memperkenalkan nama Yesus? Pertanyaan yang berikut, apakah Anda sedang memuridkan? Minimal 1-2 orang sedang Anda muridkan. Ini pertanyaan penting, kalau enggak hidupmu sia-sia. Dan Tuhan akan datang dan Tuhan akan melihat adakah buah yang kau hasilkan. So pastikan, hari ini engkau jalani hidup yang berarti. Tuhan Yesus berkati. Saudara, kini saatnya kita perjamuan kudus. Saya mau beritahu jemaat Tuhan. Ketika saudara lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh pengertian, penuh iman, saudara dapat manfaat rohani. Ini bukan sekedar saudaraku hal yang biasa, ini sepotong roti atau minuman anggur atau yang kurang lebih sama begitu. Kelihatannya biasa saja. Seperti kita makan makanan yang lain atau minum minuman yang lain. Hey, no, ini berbeda. Kita saudara sedang melakukan sebuah saudara perbuatan iman. Merenungkan karya salib Yesus. Artinya apa? Ketika kita perjamuan kudus, ini yang Tuhan mau kita alami. Yaitu pada waktu kita perjamuan kudus, kita sedang dibawa kepada pengalaman salib. Karya penebusan Kristus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu. Dia mau kita alami, bukan ribuan tahun yang lalu terjadi. Hari ini, saat ini, ketika kita perjamuan kudus. Jadi kalau saudara kita sering melakukan perjamuan kudus, itu sesuatu yang lebih baik, saudara. Ya, sebab itu pastikan saudara lakukan dengan penuh pengertian, lakukan dengan penuh iman, karena ketika kita lakukan perjamuan kudus, pertama, kita mengingat karya kematian Kristus buat kita. Yang kedua, kita memberitakan karya penebusan Kristus. Dan yang ketiga, kita juga meneguhkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita mengambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus. Ini 3 pengertian dasar dari perjamuan kudus. Ikuti doa saya. Haleluya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat kematian Kristus bagiku. Oh haleluya, thank you Jesus. Memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Thank you Jesus. Mari kita masing-masing bersyukur, katakan Yesus terima kasih. Buat tubuhmu yang kepecah-pecahkan bagiku. Karya salibmu sudah selesai, sempurna. Mendamaikan aku dengan Bapa. Membenarkan aku di hadapan Bapa. Mengampuni dosa-dosaku. Membebaskan aku dari segala dosa dan kutuk-kutuk akibat dosa. Haleluya. Terima kasih buat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Terima kasih buat darah Yesus yang dicurahkan bagiku. Haleluya. 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 Alami kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kekuatan baru, kesembuhan, alami. Dalam nama Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus? Yes, amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya.
Haleluya. Thank you Father. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu telah selamatkanku. Thank you Jesus. Terima kasih di hari-hari ini Tuhan. Kami memilih untuk lebih mendekat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami memilih untuk melakukan kehendak-Mu. Yes Lord. Kami memilih untuk berbuah-buah. Kami memilih untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kami memilih untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku berdoa bagi beberapa jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitmu pada tubuhnya di kayu salib. Itulah sebabnya aku declare, aku nyatakan kesembuhan bagimu dalam nama Yesus. Yesus sudah membeli tubuhmu dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhmu bait Roh Kudus bukan rumah sakit. Tubuhmu dibeli untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan pekerjaan setan. Engkau disembuhkan, engkau dilepaskan saat ini dalam nama Yesus. Terima, alami dalam nama Yesus. Bebas dari COVID-19, bebas dari segala sakit penyakit lambung, segala sakit penyakit migran, semua sakit penyakit di bagian ginjal, paru-paru, liver, di jantung, di bagian apapun pada tubuhmu. Terima kesembuhan sekarang oleh kuasa bilur Yesus. Sembuh. Lepaskan pengurapan kesembuhan. Terima, alami dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kesembuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Abah ya Bapak, terima kasih Tuhan. Horabas syaka, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan penyediaan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, yang lemah jadi kuat, yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang putus asa dapatkan pengharapan yang baru, semangat yang baru. Dan cinta-Mu berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, amin. Semua jemaat bangkit berdiri. Pastikan setiap jemaat Tuhan ikuti dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Doa saya setiap jemaat baik dan sehat dalam segala sesuatu. Pastikan juga setiap jemaat aktif giat, baik mesbah pribadi, pujian doa firman, lakukan ginosko, keintiman dengan Tuhan setiap hari dengan keluargamu juga, tapi juga dengan keluarga jemaatmu, kerselmu. Kita dimuridkan, kita juga memuridkan. Ya, karena kita adalah kampus, komunitas murid atau matetes, pemimpin unggul sejati. Lebih banyak doa hari-hari ini. Lebih banyak juga doa bersama-sama, ada urapan korporat sebagai satu perlindungan covering bersama-sama. Saya ajak saudara, kita punya doa bersama-sama di hari Sabtu jam 5 pagi. Yuk, come on. Ayo. Walaupun saudara ngantuk, capek. Buat jadwal. Catatan, buat komitmen, hadir di jam 5 hari Sabtu pagi. Kita bersama-sama membangun mesbah keintiman kita melalui pujian doa firman dan persekutuan doa fajar di hari Sabtu. Saya tunggu ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam semua area kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kita. Yuk angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Bapa Surgawi. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagimu. Kepenuhan Roh Kudus yang menyertai engkau dengan tanda dan mujizat karena ada dunamis dalam hidupmu. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang berkelimpahan. Dimanapun engkau berada, berbuah, berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.